pagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Kita berdoa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami juga bersyukur kekuatan kesehatan Tuhan beri. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Biarlah firman-Mu ini memberi satu kekuatan untuk kami tetap menjalankan hari-hari kami dengan beriman kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Istri yang cakap dan takut akan Tuhan. Minggu ini adalah Minggu PWMI, tanggal 30 Mei kemarin kita di gereja bersama-sama merayakan Minggu PWMI. Lalu dalam satu minggu ini renungan harian kita berisi tentang wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang tangguh, dan wanita-wanita yang takut akan Tuhan menjadi teladan di tengah-tengah hidup kita, meneladani tokoh-tokoh yang terus dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Dan kiranya renungan pagi ini juga semakin membuat kita semakin kuat, khususnya kaum ibu dan kaum istri, tetap menjadi wanita-wanita yang kuat. Di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri menjadi satu teman, partner yang sepadan dengan suami. Perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan sama. Jadi kita ini dengan laki-laki sederajat. Tuhan menciptakan pria dan wanita itu seturut gambar Tuhan. Lalu kita yang sudah Tuhan rancang, Tuhan ciptakan sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang istri dan ibu di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam Amsal mengingatkan, menasehati kepada kita bahwa kecantikan, kemolekan itu adalah sia-sia. Artinya apa? Banyak perempuan-perempuan mendandani dirinya hanya secara lahiriah. Kalau hanya secara lahiriah saja, tidak akan memberi dampak di tengah-tengah hidup keluarga kita. Banyak perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup di dalam Tuhan, fokus mereka hanya berdandan secara lahiriah. Lalu semua perempuan ingin dipuji, tapi banyak perempuan yang gila pujian. Hanya demi pujian rela melakukan apa saja. Ada orang yang rela mengoperasi muka, hidung, bibir, dan semua organ tubuhnya. Ada beberapa tubuh yang kurang bagus, kurang mantap, kurang seksi, dioperasi supaya menjadi seksi. Lalu kalau sudah seksi dapat pujian. Nah, itulah yang membanggakan, itulah kebanggaannya. Tapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa istri yang takut akan Tuhan itulah yang dipuji. Istri yang cakap, istri yang mampu menjadi penolong di tengah-tengah keluarga, dan istri juga yang cerdik, cerdas, teliti di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Istri yang demikianlah yang akan dicari
oleh semua para suami. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, menjadi wanita itu adalah berkat Tuhan. Lalu menjadi wanita yang takut akan Tuhan, menjadi wanita yang saleh, itu juga harus kita perjuangkan. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kita bawa suami anak-anak kita untuk mereka hidup lebih takut kepada Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka istri yang demikianlah yang akan memperoleh pujian yang sejati, pujian dari suaminya dan pujian dari anak-anaknya. Di dalam Amsal ini, pasal yang ke-31 ayat 10 sampai 31 itu menceritakan kegiatan seorang perempuan atau seorang ibu. Dia bangun pagi-pagi, dia atur semua yang ada di rumah, semua karyawan dan semua orang yang bekerja di rumahnya diatur. Pembagian pekerjaan, istrilah yang mengatur. Lalu sebelum suaminya pulang, semua sudah disediakan. Nah, istri yang demikian yang dipuji-puji. Lalu dalam konteks sekarang banyak perempuan-perempuan yang sudah menjadi wanita karir. Jadilah wanita karir, tapi jangan lupakan keluarga. Karir penting, keluarga juga penting. Disinilah kita perlu hikmat Tuhan. Nah, pagi ini Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita terus mengingat istri yang cakap, istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang dipuji dan diberkati dan menjadi berkat. Jadilah istri yang takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita lakukan untuk keluarga. Percayalah, segala sesuatu yang kita perbuat, keluarga akan menikmati, suami akan menikmati, anak-anak juga akan diberkati di masa yang akan datang. Mereka akan hidup menjadi orang-orang yang sukses. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi wanita yang cakap dan wanita yang takut akan Tuhan. Teruslah berjuang dan teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan, karena Engkau-lah sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Berikan hikmat dan bijaksana-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Rencana indah telah Kau siapkan.